Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event VIDE Grand Swiss 2023 babak kedua. Di babak kedua untuk kategori open atau prianya kawan, hanya ada 7 pemain yang masih bertahan memetik kemenangan sampai game kedua ini. Ada Alexander Britke, Erwin El Ami, Ramazan Zalmakanov, Fabiano Caruana juga berhasil menumbangkan rekan senegara Hans Niemann kawan. Kemudian ada Arjun Erigaisi, Andrei Shevchenko, dan Alexis Sarana. 7 pemain inilah yang masih memetik kemenangan sampai babak kedua. Sedangkan pemain-pemain yang lain, lebih jelasnya kalian kunjungi saja chess.com. Tak perlu saya tunjukkan satu persatu, karena banyak kawan peserta yang bermain di kategori open ini jumlahnya sekitar 114 pemain kawan. Kalau di kategori womennya hanya ada 50 pemain saja. Termasuk pemain kita, Sri Kandi kita kawan, Medina Auliwardah yang di babak pertama kemarin kalah. Tapi di babak kedua ini alhamdulillah menghadapi pecatur asal India, seorang international master. Sama kawan, kekuatannya Medina dengan lawannya kali ini seimbang walaupun elo ratingnya sedikit berbeda. Tapi gelarnya sama, international master di sini. Oke, langsung saja permainan diawali Medina yang pegang putih dengan pion raja pion E4 dibalas dengan permainan Sicilian defense oleh International Master India Agrawal Fantika. Kuda F3, pion D6, pion D4 baku hantam seperti biasa. Selepas kuda F6 ada kuda C3 dan pion A6. Sicilian Najdov di atas papan. Banyak sekali variasi-variasi permainan pembukaan di Sicilian Najdov kawan. Tapi jalur utama yang sering saya sebutkan adalah gajah gelap keluar ke petak G5, disusul dengan pion F4, menteri keluar ke petak F3 nanti. Atau cukup gajah ini bergerak ke E3, atau gajah terang kalian keluarkan ke petak E2, ke petak C4. Tentu pion F3 juga bisa jadi pilihan kalian bermain, banyak sekali variasinya. Medina memilih dengan gajah gelapnya ke petak E3 saja. Selepas itu pion E5, nah kuda kebanyakan mundur ke petak B3. Atau mundur kembali ke petak F3. Inilah yang dipilih Medina. Kuda kembali ke F3, memberikan kesempatan gajah ini langsung pressure kuda kawan. Sumpama gajah ini dikeluarkan ke petak G4, ya kalian bisa respon dengan gajah ini bergerak ke petak E2, usir dengan pion H3 terlebih dahulu. Atau gajah langsung ke petak C4, bisa jadi pilihan kalian, tak ada masalah. Banyak variasi dipilih oleh kedua pemain di sini. Tapi memilih gajah E7 terlebih dahulu agar raja mempunyai kesempatan rokade lebih cepat. Kemudian gajah C4 menekan pion F7, ditantang atau dinetralisir dengan gajah E6. Nah, di sini kawan Stockfish menyarankan pertukaran langsung untuk merusak struktur pion. Memang inilah taktik provokasi dari hitam. Dia gunakan taktik pertukaran untuk membuka lajur F semi terbuka. Rokade bentengnya langsung mengisi lajur F semi terbuka. Tapi ini kalau menurut engine kawan, ini sedikit menguntungkan bagi putih. Kuda bisa bergerak ke G5, disusul menteri nanti keluar ke petak H3, pressure pion di sini mungkin menteri bergerak lindungi pion, kuda C6, kuda mundur ke D8, lindungi pion. Opsinya nanti rokade panjang raja putih kawan, bisa dilanjutkan memberikan tekanan di lajur D nanti. Tapi di sini memilih gajah dipertahankan mundur ke petak B3. Ini taktik provokasi juga. Jika hitam mendahului pertukaran, maka Medina mempunyai lajur semi terbuka di lajur A. Melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Medina rokade, hitam menahan diri tidak rokade. Benteng C8 kawan, benteng E1 dipersiapkan untuk perkuat posisi pion pusatnya. Kuda tidak lama-lama menjaga pion ini ataupun gajah siap direposisi. Menteri C7. Nah, ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya kawan di langkah ke-11. Di 2 game sebelumnya ada yang bermain dengan pion H6 berakhir miss, ada yang bermain dengan pion B5 hitam kalah. Tapi di sini Fantika Agrawal memilih menteri C7 dibalas dengan langkah pion H3. Pion B5 sekarang, kuda G5 serang gajah terang. Gajah ke C4 menantang pertukaran di sini. Andai pun diterima oleh Medina kawan, menteri ini keluar kawan akan menekan pion E4 bersama kuda tentunya. Pion B4 siap didorong untuk ganggu kuda. Pion H6 juga siap didorong untuk ganggu kuda kawan. Tidak bagus bagi putih melakukan pertukaran sekarang. Pion F4 dipilih oleh Medina. Langkah yang kurang presisi ketimbang juga pertukaran kawan. Yang terkuat kuda ke F3 terlebih dahulu. Tapi di sini Medina mencoba membongkar 2 pion hitam agar lemah kawan. Dibalas dengan langkah rokade. Setelah itu kuda F3, benteng Fe8, ada pion A3,
berikan ruang pergerakan bagi gajah ataupun kuda, ataupun hentikan laju pion B dan persiapan pertukaran di petak C4. Dan Menteri Hitam bergeser ke B7, pressure pion yang di sini, backup dengan kuda D2. Nah, sekarang pion E pukul pion F4, kosongkan ruang bagi manuver kuda ke pusat. Dan kuda kalau sudah mencapai petak E5 ini cukup kuat kawan, tidak ada lagi gangguan nanti dengan pion-pion putih. Kemudian ada gajah ambil balik pion F4. Nah, di sini hitam punya kesempatan untuk keluarkan kuda ini sampai petak C4 kawan. Tapi terlebih dahulu pertukaran di sini. Manuver-manuver bisa mencapai petak C4. Dan posisi hitam semakin bagus. Memilih dengan langkah kudanya ke pusat. Nah, sekarang putih yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pertukaran segalanya di petak C4. Terutama gajah terang. Karena gajah terang ini coba lihat posisinya sudah kurang bagus kawan. Sudah tidak efektif lagi. Sudah diblokade oleh gajah lawan di petak C4. Sedangkan gajah lawan ini posisinya lebih bagus. Mengawasi petak-petak terang. Baku hantam saja di sini kawan. Memang terlihat akan memberikan tempo yang lebih cepat bagi benteng ini. Diangkat naik, ditumpuk kawan. Tapi posisi putih sedikit demi sedikit posisinya kembali pulih. Menteri siap diangkat naik ke petak F3 atau cukup ke petak D2. Nanti bisa disusul dengan pion B3 usir benteng untuk menjaga kuda ini terlebih dahulu. Tadi Menteri ke D2 ataupun ke petak F3. Tapi memilih dengan langkah kuda F3 menantang pertukaran. Ditolak kuda mundur ke G6 serang gajah. Gajah mundur ke G3. Gajah F8 berikan akses benteng bermain di lajur E. Kemudian kuda D2. Kuda kembali ke pusat ke E5. Kuda kembali ke F3, kuda kembali ke G6. Medina melakukan langkah-langkah yang berulang kawan. Berharap berakhirmes dengan langkah kuda bergerak ke E5 kembali. Tapi hitam mencoba langkah yang lain dengan pion H6. Raja bergeser ke H1. Benteng diangkat naik ke E6. Kemudian ada gajah pukul gajah C4. Dari tadi mestinya pertukaran sudah didahului oleh Medina. Tapi sekarang baru bisa diambil balik menggunakan pion. Ada ancaman terhadap pion. Benteng B1 di sini. Menteri C6 kawan dan Menteri F3. Kita berada di langkah ke-27. Dan posisi Medina sedikit demi sedikit sudah mulai pulih kawan. Ketimbang tadi di langkah ke-14 yang memulai langkah kesalahannya kawan dengan pion F4. Posisi Medina minus 0,7 poin evaluasi dari engine-nya. Tapi beberapa saat kemudian mulai improvisasi posisi sehingga posisinya kembali pulih. Tadi sempat melakukan langkah yang berulang yang mencoba menginginkan permainan berakhir remis, tapi hitam tidak mau remis kawan. Nah, berlanjut kuda ke E5 serang Menteri. Menteri mundur ke F2. Benteng C ke E8. Hitam mendahului mempunyai tower di lajur ini dengan dua bentengnya. Menteri ke pusat ke D4, sentralisasi, tekan pion yang di sini, tekan pion yang di sini, dijawab dengan langkah kuda F ke D7. Backup saudaranya jika ada pertukaran di sini dan akan digantikan posisinya. Nah, sekarang kalau kuda berada di petak E5 ini sudah tidak ada lagi pion-pion yang mengganggu. Begitu juga dengan Medina. Tempatkan kudanya juga di pusat ke D5. Pion G6 lanjut hitam. Menteri mundur lagi ke F2. Gajah G7. Benteng F1 untuk dukungan Menteri kawan pressure pion F7 tapi masih cukup kuat dengan keberadaan kuda. Tapi hitam memilih dengan langkah kuda F6. Benteng F8 juga cukup kuat untuk mempertahankan pion F7-nya. Tapi dia mempertahankan bentengnya di tower E ini kawan. Dia memilih kudanya ke F6 menantang pertukaran kuda di sini. Tapi Medina memilih langkah terbaik lainnya, sikat kuda di pusat agar hitam tidak mempunyai jangka serangan di outpost atau di garis depan. Ini memaksa pion D yang ambil. Kalau benteng yang ambil, kontrol petak F6 berkurang kawan. Dia akan kehilangan satu perwira. Jadi memaksa pion D yang ambil, diikuti dengan langkah Menteri A7 lanjut Medina. Langkah ciamik menekan pion F7 kawan. Dengan keberadaan kuda tidak mungkin lagi benteng coba ancam balik Menteri. Dan ini juga membuat kuda tidak akan berani melakukan pertukaran. Permainan berlanjut, benteng digeser ke D6. Benteng B D1 dan kuda D7 lanjut hitam mulai melakukan langkah kesalahan bertujuan untuk blokade di sini, mungkin ke sini nanti melakukan tantangan pertukaran kuda kawan. Selepas itu mungkin benteng digeser terlebih dahulu. Dengan langkah kuda ke petak D7 artinya dia meninggalkan tekanan pada pion putih. Di sini dimanfaatkan Medina reposisi kuda ke B1. Gajah F8. Kuda C3 berkoneksi dengan saudaranya, lindungi pion E4-nya juga.
Raja bergeser ke G7, benteng F3 lanjut Medina, siap didouble, ditumpuk di lajur F kawan. Nah di sini menteri bergerak ke C5 menantang pertukaran, diterima, ambil balik oleh kuda. Kemudian benteng F1, pion F5, baku hantam, pion E4 dorong lagi kawan. Yang terkuat dengan pion G5, tapi pion E4 ancam benteng di sini. Benteng bergerak ke lajur G ke G3, tidak bisa melanjutkan baku hantam, posisi pion dalam posisi kena pin, sementara Medina unggul 1 pion. Pion G5 yang terkuat kawan, memilih dengan langkah benteng B8 serang kuda. Maksud saya serang pion di peta B2 ini kawan. Kuda sembunyi di sini kok diserang. Ya jelas serangnya pion B2 ini. Kuda mundur ke E3, lepaskan pionnya kawan, dan sini tidak berani ambil, bermain dengan pion G5. Kenapa tidak mau ambil? Ya alasannya di sini alasannya. Memilih dengan langkah pion G5 terlebih dahulu. Nah, kuda ambil pion C4 ancam benteng, benteng bergerak ke D4 berbalik ancam kuda, pion didorong kawan untuk menghindari tekanan juga dari benteng hitam di lajur B, sekaligus untuk perkuat posisi kuda C4-nya. Gajah E7, benteng E3, gajah F6 di sini kawan, kemudian kuda ke E2 ancam benteng, benteng mundur lagi ke D8, pion B4 usir kuda, kuda ke A4 diikuti benteng ambil pion A4, Medina unggul 3 pion kawan di langkah ke-49. Hitam belum mau menyerah, menantang pertukaran benteng, ditolak dengan langkah kuda G3, dan pertukaran benteng diawali oleh hitam kawan, ambil balik oleh kuda ancam gajah gelap, di sini benteng D8. Diblokade oleh kuda C ke D6, tidak memberikan akses benteng menusuk ke baris. Ya kedua masih ada kuda, entah kemana nantinya benteng ini kawan. Tapi hitam masih belum mau menyerah, walaupun sudah kalah 3 pion. Pion siap didorong kawan. Gajah E5, tekan kuda di sini. Terlebih dahulu pion F6 skat, raja mundur ke F8. Kalau naik ke petak G6, pion ini melaju kawan. Langsung mundur ke petak F8, hentikan pion agar tidak bisa promosi. Kuda F5 mundur, menghindari ancaman gajah, berbalik serang pion di sini. Nah, di sini ada kuda C3 menantang pertukaran, ditolak lompat ke C5, ancaman skak garbuan, dan raja bergerak naik ke petak F7. Kuda ambil pion H6 skak. Medina unggul 4 pion sekarang dan unggul masalah kontrol waktu kawan. Coba lihat di langkah ke-56, Medina masih mempunyai 49 menit. Lawannya terseok, hanya menyisakan 1 menitan kawan. Dan raja bergerak ke G6, Medina korbankan kuda untuk pionnya bisa segera promosi. Kalau kuda ini tidak diambil, anggap contoh blokade dengan benteng di sini kawan, maka di sini putih bisa melanjutkan kuda ini ke D7. Coba garbu gajah, garbu benteng kawan. Atau mungkin dengan gajah ini bergerak ke petak G7, ya sama saja kawan. Nanti kuda bisa bergerak ke petak G8 terlebih dahulu, tak ada masalah. Nanti bisa diikuti kuda satunya entah bergerak kemana, nanti mendukung pionnya bisa promosi. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih kuda ke E2, melakukan counter attack, melakukan skak garbuan nanti kawan. Didukung dengan gajahnya, membuat raja sulit untuk bergerak ke petak H2. Pion dipromosikan Medina. Kuda G3 terlebih dahulu skak, raja G1. Kuda ke E2 skak, ingin melakukan skak bolak-balik untuk mengakhiri permainan remis kawan. Kalau ke sini ya bisa remis. Terpaksa Medina ambil resiko kawan, raja bergerak ke F2. Benteng ambil menteri skak, raja ambil kuda. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh raja. Tenang, Medina masih mempunyai banyak pion. Raja ambil kuda, kuda ambil pion A5. Dipreteli semua kawan pion, tapi hitam masih belum mau menyerah. Silakan kalian nikmati langkah-langkah Medina ini kawan. Sampai di langkah ke-66 setelah pion C5 baru lawannya menyerah. Sudah tidak mungkin lagi kawan. Dan keakuratan permainan Medina di game ini sebesar 96,2%. Langkah kuning dari Medina hanya satu saja kawan tadi di langkah ke-14. Permainan cukup cantik Medina di game kedua ini kawan. Hanya melakukan 1 kali langkah yang tidak presisi di tahap pembukaan atau ya di posisi middle game dengan pion F4 yang tadi menurut Stockfish kuda F3 yang lebih kuat. Tapi tentu ide kreativitas dibutuhkan dalam permainan. Ambil resiko pun juga merupakan salah satu taktik kawan. Tentu saja kuda F3 sudah jadi bahan pertimbangan para pemain. Oke itulah kawan game cantik dari si cantik Medina Olewarda di game kedua Feeder Grand Swiss untuk kategori woman-nya.
Seperti biasa, seperti kemarin, saya butuh masukan bagi kawan-kawan di kolom komentar. Game siapa yang bisa kita ulas nanti sore kawan dari kategori opennya. Apakah Fabiano Caruana versus Hans Niemann? Mungkin game itu yang kalian tunggu-tunggu. Coba kalian tulis komentar atau saran kalian di kolom komentar. Admin tunggu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir, itu subscribe tanda merah. Bisa kalian klik kawan. Pakai jari, pakai jempol, pakai kelingking, atau mungkin pakai mouse laptop kalian. Terserah kalian. Yang pasti jadikan abu-abu warna merah itu. Oke, terima kasih sudah nonton kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.